有没有同学知道？真是小小的，它如米粒一般的大小，它也不自暴自弃，它凭借着一己之力，活出了不输牡丹的尊严。我们确实也要考虑一下他的这个身体情况，他上了。Kisah yang akan Mimin bawakan kali ini bukan hanya soal tubuh yang terbatas, tapi tentang bagaimana kekuatan pikiran bisa melampaui segala rintangan. Meskipun dibatasi oleh fisik, pria ini tidak membiarkan tubuhnya menghalangi mimpinya. Seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Dia adalah Liu Chunhye, seorang pemuda yang terlahir dengan cerebral palsy. Meskipun fisiknya terbatas, pola pikirnya tajam dan penuh ambisi. Mimpinya besar. Dia ingin menjadi seorang guru, namun impian itu seolah tidak pernah dianggap serius oleh orang tuanya. Ibunya yang bernama Chen Lu selalu menekankan bahwa kondisi Liu yang berbeda membuatnya tidak bisa mengejar cita-cita seperti orang normal. Baginya hanya mereka yang terlahir sehat yang berhak bercita-cita tinggi. Setiap hari dia menyuruh Liu untuk menerima kenyataan dan ikut sekolah khusus bagi anak-anak difabel. Namun Liu tidak pernah menyerah. Dia merasa lelah dan frustasi dengan upaya yang tampaknya sia-sia. Puluhan sesi rehabilitasi yang dijalaninya tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Dokter pun sudah mengatakan bahwa kondisi fisiknya tidak akan bisa sembuh. Alih-alih menyerah, Liu memutuskan untuk menerima kenyataan hidupnya dan tetap mempertahankan mimpinya. Meski dia harus melawan harapan ibunya yang terus memaksanya untuk menyadari takdir. Di tengah segala penolakan dan keraguan yang datang dari ibunya, ada satu sosok yang selalu berdiri di sisi Liu. Dia adalah sang nenek bernama Chen Sukun. Nenek ini adalah dukungan yang tidak tergantikan dalam hidup Liu. Satu-satunya orang yang selalu percaya pada potensi cucunya. Berkat dorongan dan dukungan sang nenek, Liu berani mengikuti ujian untuk menjadi guru. Meski semua itu dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya. Meski seringkali berhasil dalam ujian online, dia tahu itu baru langkah awal. Karena untuk benar-benar mewujudkan mimpinya menjadi guru, dia harus mengajar secara langsung. 有没有同学知道？安静，好好听老师上课。你说。 Namun perjuangan Liu tidak mudah. Di balik usaha kerasnya, dia masih harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia tidak selalu adil. 他的这个身体情况， Di suatu perjalanan pulang, Liu memberikan tempat duduk di bis kepada seorang ibu yang membawa bayi. Alih-alih berterima kasih, wanita ini malah menunjukkan sikap diskriminatif dengan melarang bayinya mendekati Liu. Ini adalah sebuah perasaan yang tidak menyenangkan yang mempertegas betapa seringnya Liu menghadapi perlakuan buruk dari orang-orang sekitar. 你说啥子屁话？残疾人不是人噻！ Sesampainya dia di rumah, ibu Liu tetap bersikap dingin. Bahkan ketika sang nenek menyarankan agar Liu diberitahu tentang kehamilan ibunya, sang nenek merasa meskipun Liu memiliki keterbatasan fisik, dia tetap berhak tahu tentang perubahan dalam keluarganya. Namun, ibunya tidak menganggap kehadiran Liu dan tidak perlu memberitakan kabar gembira ini kepadanya. Suatu malam, setelah gagal dalam lamaran pekerjaan yang telah dikirimkannya untuk kesekian kali, Liu terlihat duduk di kamar dan menulis serta mengirimkan surat lamaran lagi kemana saja. Neneknya yang mengetahui betapa seringnya Liu merasakan kekecewaan jadi ikut khawatir. Dia tahu betapa berat perjuangan cucunya. Namun untuk malam itu, neneknya meminta untuk tidak memikirkan pekerjaan terlebih dahulu. Besok, nenek berencana pergi berkumpul dengan grup paduan suaranya dan mengajak Liu untuk ikut. Tanpa banyak berpikir, Liu menyetujui ajakan nenek dan memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, Liu ikut dalam latihan paduan suara neneknya. Di tengah latihan itu, dia memainkan drum dengan kemampuannya yang terbatas.
Kehadiran seorang wanita yang bernama Sisi, anggota grup paduan suara, membawa sedikit keceriaan dalam latihan itu. Sisi ini adalah sosok yang ceria dan selalu menghidupkan suasana. Namun tak lama setelah itu, seorang pria tua, teman lama neneknya pun datang. Dia merasa terganggu dengan keberadaan Liu dan bahkan meremehkan permainan Liu yang menurutnya mengganggu latihan. Meskipun dihina, Liu hanya diam dan mencoba untuk tidak terbawa perasaan. Malam itu setelah latihan, Liu yang merasa tersanjung dengan perhatian Sisi tanpa sadar menulis puisi untuknya. Mungkin ini yang dinamakan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Sosok Sisi yang terus dia pikirkan bahkan sampai masuk ke dalam mimpinya. Dalam mimpi itu dia tampak menjalani hidup yang normal dan seutuhnya. Dia bisa berlari, tertawa, dan juga jatuh cinta. Namun ya, ternyata itu semua hanya mimpi, karena pada kenyataannya dia terbangun dengan tubuhnya yang terbatas. Pagi itu, Liu menerima panggilan wawancara kerja dari lamaran yang telah dia kirimkan. Ini bukanlah pekerjaan sebagai guru seperti yang dia impikan, karena dia melamar bekerja di sebuah kafe. Di luar kebiasaan, Liu tidak ingin neneknya ikut serta dalam wawancara kali ini. Dia ingin menghadapi ini sendiri tanpa membebani neneknya yang selalu mendampinginya. Pagi itu, dia berjalan seorang diri menuju kafe tempat wawancara itu akan berlangsung. Namun, neneknya yang tidak tega diam-diam mengikutinya dan memastikan bahwa Liu tidak akan sendirian di sana. Setelah wawancara selesai, Liu merasa cemas seperti biasanya. Neneknya datang untuk memberi semangat. Dia mengingatkan bahwa kegagalan mungkin sudah menanti, seperti yang sering terjadi sebelumnya. Namun kali ini, yang diterima Liu bukanlah penolakan, melainkan kabar yang luar biasa. Dia diterima untuk pekerjaan yang dia lamar. Kebahagiaan yang meluap membuat nenek langsung mengundang teman-teman grup paduan suaranya untuk merayakan keberhasilan itu. Sisi, wanita ceria yang pernah ditemui Liu, juga hadir dalam pesta itu. Hari itu, Sisi yang penasaran iseng masuk ke kamar Liu dan tanpa sengaja menemukan buku puisi yang ditulis Liu untuknya. Momen itu jadi terasa sedikit intim. Mereka seperti saling memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar sahabat biasa. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ibunya tiba-tiba pulang dan dengan dingin membubarkan acara itu. Perasaan Liu kembali terbebani. Dia merasa bahwa ibunya tidak pernah memahami jiwanya yang sudah dewasa. Di rumah suasana terasa jadi tak nyaman. Ibunya bertanya tentang kemajuan Liu dalam rehabilitasi dan sekolah khusus. Dia mencoba memaksanya untuk mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Namun bagi Liu yang sudah lelah dengan semua itu, dengan jujur mengungkapkan bahwa dia tidak lagi mengikuti rehabilitasi. Dokter bahkan sudah mengatakan bahwa kemungkinannya untuk sembuh sangatlah kecil. Liu memilih untuk menerima takdirnya dan menjalani hidup dengan hal-hal yang dia sukai, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan sang ibu. Perdebatan pun muncul, namun kali ini Liu merasa kecewa dengan sikap ibunya yang lebih sering mengatur dan memberi perintah tanpa pernah benar-benar ada di sampingnya untuk memahami apa yang selama ini dia rasakan. Waktu pun berlalu, meskipun hari-hari Liu ditemani oleh sang nenek, tidak ada perubahan yang signifikan pada kondisi fisiknya. Semua terasa tetap sama, seperti rutinitas yang tidak pernah berujung. Suatu hari saat mereka sedang berkumpul bersama grup paduan suara nenek, sebuah telepon datang membawa kabar bahwa adik Liu telah lahir dengan keadaan sehat dan normal. Neneknya pun langsung mengajak Liu ke rumah sakit untuk melihat adik kandungnya. Namun, saat di rumah sakit, ibunya tampak sibuk dan masuk ke toilet. Ketika adik Liu mulai menangis,
Liu menghampiri dan mencoba menenangkannya. Tetapi sang ibu keluar dengan sikap dingin. Dia tidak peduli sama sekali dengan keadaan Liu yang sedang berusaha menenangkan adiknya. Di sini dia merasa seperti tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Malam itu, saat mereka menunggu bus untuk pulang, Liu akhirnya mengungkapkan kesedihannya kepada sang nenek. Dia merasa sangat terabaikan, terutama karena ibunya tidak pernah memberitahu soal kehamilan dan kelahiran adiknya. Seolah-olah dia bukan bagian dari keluarga ini. Keesokan harinya, perasaan Liu semakin membebani pikirannya. Dia merasa perlu berbicara dengan seseorang dan akhirnya mengajak Sisi untuk bertemu. Sisi yang selalu ceria mengajak Liu untuk jalan-jalan mengalihkan pikirannya dari kesedihan. Mereka berkeliling ke tempat wisata terdekat, namun di tengah perjalanan, Liu memberanikan diri untuk menggenggam tangan Sisi dan berharap cintanya akan terbalas. Namun, Sisi yang terkejut dan canggung segera meminta izin untuk ke kamar mandi dan meninggalkannya. Di saat itulah Liu mulai menyadari bahwa perhatian Sisi selama ini tidak lebih dari rasa kasihan. Sisi tidak merasakan hal yang sama, dan Liu merasa seolah-olah dia hanya menjadi objek belas kasihan saja dan bukan seseorang yang layak untuk dicintai dengan tulus. Hidup Liu seolah dipenuhi dengan cobaan yang tiada henti. Ketika dia tiba di rumah, dengan penuh harapan dia membawa makanan untuk ibunya. Dia merasa seperti ada sedikit kebahagiaan yang bisa dibagikan. Namun, sang nenek justru melarangnya untuk memberikan makanan itu. Bukan karena dia tidak suka, tapi karena kondisi kesehatan ibunya yang tidak boleh mengonsumsi makanan manis dalam jumlah yang banyak. Karena itu bisa mempengaruhi kesehatannya. Liu yang capek dengan semua perjuangannya yang tidak pernah berbuah manis merasa begitu kecewa. Dengan sedih dia memakan semua makanan itu sendirian. Sang nenek yang melihatnya berusaha mencegah. Tetapi Liu yang sudah dilanda kesedihan dan perasaan yang kacau tidak bisa menghentikan dirinya. Dia terus memakan sampai akhirnya tersedak dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, dalam keheningan bayangan masa lalu Liu mulai kembali menghantuinya. Dia teringat masa kecilnya saat dia bersembunyi dalam sebuah koper dan mendengarkan percakapan orang tuanya. Kata-kata yang dia dengar, "Kami menyesal melahirkan Liu." Semua itu seolah menjadi beban berat yang tidak bisa dia lepaskan. Namun tiba-tiba sebuah cahaya terang datang yang membuatnya sadar. Ketika dia membuka mata, dia melihat ibunya yang menangis di sampingnya meratapi semua yang telah terjadi. Saat itu sang ibu langsung meminta maaf. Dia mengakui bahwa selama ini dialah yang salah. Dia tahu semua kata-kata yang terlontar dan segala luka yang dia buat tidak akan bisa diperbaiki dengan sekedar kata maaf. Namun ibunya ingin Liu tahu bahwa dia tidak pernah membenci anaknya. Bahkan sebaliknya, dia sangat mencintainya tapi bingung untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan air mata yang mengalir, sang ibu meminta maaf karena tidak pernah menjadi ibu yang baik. Dia mengakui kesalahannya selama ini dan berjanji untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah Liu pulih, akhirnya dia pun diperbolehkan untuk pulang. Malam itu dia terbangun dari tidurnya dan merasa gelisah. Dia pun memutuskan untuk pergi ke atap tempat yang sering memberinya ketenangan. Kebetulan di sana dia bertemu dengan sang nenek yang tengah menyendiri. Liu lalu mendekat dan menyapa sosok hangat yang selalu mendukungnya tanpa henti itu. Neneknya yang melihat Liu teringat kembali saat pertama kali dia lahir. Tangisannya saat itu seperti nyanyian surga yang akhirnya bisa dia dengar setelah bertahun-tahun menunggu. Sang nenek bilang bahwa ibu Liu telah lama mendambakan seorang anak. Bertahun-tahun dia jadi pejuang garis dua, namun Tuhan belum memberikan jawaban. Hingga akhirnya Tuhan pun mengaruniakan Liu dalam hidup sang ibu. Neneknya kemudian meminta maaf jika sikap keras ibunya selama ini mungkin karena masa lalu yang sulit. Dulu keluarganya begitu berantakan. Ibu Liu terlahir tanpa ayah dan neneknya harus berjuang keras untuk menghidupi mereka. Dia sering hampir kehilangan nyawanya, bertaruh hidup demi seluruh keluarga. Rasa sakit dan kekesalan dari dunia luar seringkali dia luapkan pada anaknya.
meskipun itu bukanlah yang dia inginkan. Nenek juga merasa menyesal karena perasaan itu tidak kunjung hilang. Dia menjelaskan bahwa jika Liu pernah bertanya mengapa nenek selalu berada di sampingnya, jawabannya sederhana. Itu adalah bentuk penebusan dosa. Sebuah cara nenek untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya di masa lalu. Dan kini yang dia inginkan hanyalah memberikan hidup terbaik untuk anak dan cucunya. Setelah kejadian itu, sang ibu pun sadar dan dia berhenti memaksakan kehendaknya dan mulai memberi ruang bagi Liu untuk memilih apa yang menjadi jalan hidupnya. Dengan dukungan sang ibu, Liu pun kembali menjalani terapi dan melanjutkan latihan serta belajar dengan tekun. Dia mulai mengerti bahwa meskipun ibunya dulu menekan, itu semua dilakukan demi kebaikannya. Ibunya ingin Liu tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Di sini Liu semakin giat belajar dan bekerja keras. Dia sangat berusaha untuk bisa meraih mimpinya. Hingga suatu malam, Sisi, temannya yang selalu memberikan semangat dan inspirasi, kembali hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Liu mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih karena sudah pernah hadir dalam hidupnya dan bisa membuatnya bertahan hidup sampai hari ini. Beberapa bulan berlalu dan suatu malam ketika tidur, neneknya memberitahu bahwa ada kurir yang mengantarkan sebuah paket untuknya. Dengan rasa penasaran, Liu segera mencari paket itu. Ketika dia membuka amplop yang diterimanya, dia meraba logo universitas di sampulnya. Dengan hati berdebar, Liu perlahan membuka amplop itu dan apa yang dia temukan adalah surat undangan dari universitas yang dia impikan. Usaha keras Liu selama ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. 外婆，你看，时代饶我了。Dengan bangga, sang nenek mengajak semua teman-teman paduan suaranya untuk mengantar Liu ke sekolah yang dia tuju. Sesampainya di sana, mereka terkejut ketika melihat banyak kamera dan wartawan di sekitar kampus. Ternyata, pihak kampus mengundangnya untuk berdiri di depan banyak orang dan membagikan kisah hidupnya sebagai inspirasi bagi mereka yang terbelenggu oleh keterbatasan dan keputusasaan. Di sini, sang nenek dan Liu menyadari bahwa impian Liu untuk menjadi guru dengan cara yang mereka bayangkan mungkin memang tidak terjadi. Namun, mereka juga sadar bahwa menjadi guru tidak selalu tentang mengajar di dalam kelas. Liu sudah menjadi guru bagi banyak orang, bahkan sebelum dunia memberinya kesempatan itu. 我们就是那群短板，再破碎的个体，也都是完整的我。 Keberanian dan semangat juang yang dimiliki telah menginspirasi lebih banyak orang daripada yang dia sadari. Di sana, sang nenek menyadari satu hal penting, jika cucunya tidak membutuhkan gelar atau pengakuan dunia untuk menjadi seseorang yang berarti. Karena Liu sudah menjadi guru jauh sebelum dia berdiri di depan banyak orang. Film ini berakhir dan sebelum ditutup kita telah belajar bahwa sejatinya kekuatan bukan terletak pada fisik ataupun takdir, melainkan pada keberanian untuk tetap melangkah, mengatasi keterbatasan, dan menemukan tujuan hidup meski dunia meragukan kita. Dan film pun tamat.